Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Sulastri, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik PPL Aksi 2 kelas 11 dengan materi konservasi flora dan fauna di Indonesia. Saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning moda daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya ada di Tio untuk memimpin doa. Baiklah, untuk memulai pelajaran di pagi hari, kita berdoa menurut agama, percayaan, dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Bu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu? Saya, Bu. Iya, Putri. Materi persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu terbagi menjadi berapa wilayah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Koidir. 3 wilayah, Bu. Fauna Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Iya, ada 3 wilayah. Fauna Indonesia bagian barat ada apa-apa saja faunanya? Yang tahu nggak? Saya, Bu. Ada harimau, gajah, dan badak. Kerbau, monyet, rusa. Iya. Sekarang kita ke fauna Indonesia tengah ya. Ada yang tahu nggak fauna Indonesia bagian tengah itu ada apa-apa saja faunanya? Mondo, Anua, dan babi rusa. Iya. Bagus, Dio. Kemudian kalau fauna Indonesia bagian timur? Saya, Bu. Iya, Radityo. Kanguru, burung cendrawasih, dan koala. Selanjutnya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi konservasi flora dan fauna di Indonesia. Manfaat kalian mempelajari materi konservasi flora dan fauna di Indonesia adalah untuk mengetahui upaya konservasi pelestarian flora dan fauna yang terancam punah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan mengamati gambar dan video pada PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia dengan tepat. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kepunahan flora dan fauna? Reboisasi, Bu. Reboisasi, benar sekali. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Iya. Kampanye di media sosial. Iya, kampanye di media sosial ya. Bagus sekali. Contohnya Instagram, kalian bisa kampanye. Kemudian, ada upaya yang lain lagi? Saya, Bu. Iya. Menanam tanaman di lingkungan sekolah di rumah, Bu. Iya, menanam tumbuhan ya. Bisa di rumah maupun di lingkungan sekolah. Silakan kalian simak dan cermati ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Baik, setelah kalian saksikan bersama-sama tayangan video konservasi flora dan fauna di Indonesia tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Saya, Bu. Ya. Saya pasti itu ada cagar alam dan 2K marga satwa, Bu. Ya, ada kawasan yang lain lagi? Saya, Bu. Iya.
Kawasan konservasi itu ada cagar biosfer, taman nasional, dan taman hutan raya. Iya, ada kawasan apa lagi? Selain Saya, itu? Bu. Iya, Taman wisata alam dan kebun raya. ya, wisata alam dan kebun raya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjut ke pembahasan berikutnya? Saya, Bu. Iya, Alika. Perbedaan negara marga satwa. Apa perbedaan cagar alam dan suaka marga satwa ya? Ini ada yang bertanya nih, ada yang bisa menjawab nggak? Saya, Bu. Ya, Koidir A. Cagar alam adalah wilayah di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang dan suaka marga satwa wilayah yang digunakan untuk melindungi hewan yang sudah terancam punah. Tentang flora dan fauna yang terancam punah di Kalimantan Barat. Ibu mau tanya nih, gambar 1 ini gambar apa? Tengkawang. Iya, tengkawang. Apa yang menyebabkan tengkawang ini terancam punah? Saya, Bu, penebangan hutan secara liar. Iya, penebangan hutan secara liar ya. Bagus sekali, Rusdi. Gambar kedua ini gambar apa? Iya, enggang gading. Apa yang menyebabkan enggang gading ini terancam punah? Dan diperjualbelikan oleh manusia, Bu. Nih. Gambar ketiga, gambar apa? Ada yang tahu? Kantong semar. Kantong semar. Apa yang menyebabkan kantong semar ini terancam punah? Fungsi hutan, jangkauan perkebunan. Iya, alih fungsi hutan. Bagus sekali ya. Kemudian gambar keempat ini gambar apa? Saya, Bu, Iya, Tania. orang hutan. Iya, orang hutan. Apa yang menyebabkan orang hutan terancam punah? Orang hutan karena kerusakan habitat, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Iya, perkebunan kelapa sawit. Masalahan terkait kasus perdagangan ilegal fauna atau satwa di Kalimantan Barat ya. Ini judul artikelnya, terdata 6.320 satwa diperdagangkan secara ilegal dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi nanti masalah ini kalian selesaikan secara berkelompok ya. Karena model pembelajaran kita itu model pembelajaran project based learning. Jadi nanti kalian akan menyelesaikan masalah ini, kemudian nanti kalian akan membuat project atau hasil karya ya secara berkelompok ya menggunakan aplikasikan Pak, nanti kalian akan membuat poster. Untuk kelompok 1, konservasi kantong semar, itu ada anggotanya ada Aisyah Aulia, Farid Iqbal, Dio Susilo, dan Bella. Jadwal pembuatan poster kampanyenya 10 menit, penugasan dari Ibu kepada kalian di tiap kelompok, kemudian 20 menit kalian berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data-data. Bahan ajarnya sudah Ibu share di Google. Dan untuk LKPD digitalnya, linknya akan Ibu bagikan di chat room ya. Coba kalian cek di obrolan itu sudah ada belum LKPD digitalnya melalui aplikasi Jamboard? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Oke. Sudah terlihat lambang breakout roomnya di layar kalian. Silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah paham dengan tugasnya kelompok 2? Paham, Bu, paham. Ya, Tinggal sudah mengerjakan ya, bagus. ekosistem Yang tidak seimbang. yang tidak seimbang. Oke. Udah kan? Udah. Sudah selesai diskusinya semua? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang saatnya kita ice breaking dulu ya. Hewan apakah ini? Kucing, Bu, kucing. Kucing. Apa lagi? Kucing.
Kucing. Tahu. Iya. Hah? Ayam. Kucing. Burung. Ayam, Bu. Apa? Kucing. Ayam. Penguin. Pinguin. Apa Ayam, lagi? Ayam. Iya, ayo. Hewan apakah ini? Kucing. Kucing. Ayam, Bu. Hah? Ayam. Ayam. Yakin? Yakin, Bu? Oke. Kita buka ya. Kepalanya ayam. Hewan apakah ini? 1, 2, 3. Panda. Panda. Ternyata Panda. Panda. Sekarang saatnya kita presentasi. Kelompok mana dulu yang akan memulai presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Siap kelompok 1? Siap. Tuliskan nama flora atau fauna kantong semar. Apa yang menyebabkan flora atau fauna tersebut terancam punah? Hutan gundul. Apa yang menyebabkan maraknya kasus perdagangan ilegal fauna di Kalbar? Jawabannya adalah karena tidak adanya kesadaran para warga untuk melestarikan flora dan fauna. Ini adalah poster kelompok 3. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Saya beda dari kelompok 1, ingin bertanya pada kelompok 3, tengkawang banyak di kabupaten mana di Provinsi Kalimantan Barat? Tengkawang banyak terdapat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Apakah bisa diterima jawabannya kelompok 1? Nah, Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semua kelompok selesai presentasi. Kemudian Ibu sudah melihat hasil proyek kalian, itu bagus-bagus semua ya. Poster yang kalian buat di Canva. Kemudian sekarang kalian unggah dulu ke Instagram kalian masing-masing ya. Sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi pembelajaran hari ini. Kalian akan mengerjakan soal evaluasi per individu dalam bentuk pilihan ganda melalui aplikasi Quizizz. Oke, tepuk untuk Putri Tania. Kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Flora dan fauna yang terancam punah di Kalimantan itu ada tengkawang, kening, kantong semar, dan orangutan. Upaya konservasi yang dapat dilakukan sebagai pelajar salah satunya membuat poster kampanye konservasi pelestarian flora dan fauna yang terancam punah di Kalimantan Barat dan dibuka di media sosial seperti Instagram. Iya, terima kasih ya kepada Alifa, Yosmi, dan Aisyah atas kesimpulannya. Tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Ibu juga akan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok 2 tadi ya. Sudah bagus sekali jawabannya sesuai dengan pertanyaan LKPD yang Ibu berikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Putri Tania, Koidir Taman, Alifa, dan Naritio. Tepuk tangan dulu untuk mereka berempat ya. Gimana kesan kalian setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Senang dan baik. Iya, sangat menyenangkan. Ibu juga merasakan hal yang sama ya. Ibu juga senang sekali karena melihat anak-anak Ibu sangat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan hal ini akan terjadi di pembelajaran berikutnya. Setelah kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.